Wong saiki lho diomongi ngono ya pret ngono. Malah kadang ngono gede-gedenan masang gambar baliho di pinggir-pinggir embong. Manuk gak uman dalan. Setiap kate mabur nobro gambare calon-calon ngono iku. Ono calon wedok masang foto gak iso gawe kata-kata. Posone pasang ambek mengengeh. Nah, tulisannya keliru. Coblos saya sudah terbukti rasanya. Sembuh. Wes. Nah, lepas dari ya terus tapi tolong sing rumangsa gak melu nyangoni gak ada cerewet. Karing rungokno rewel. Ngene. Beliau wali atau bukan ya wallahu a'lam. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu hakikatnya wali kecuali sesama walinya dan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kepingin terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi kok guyu. Iya biyen sobomu kono biyen. Saiki wis dibina nduk kene ya kudu waras. Saya tetap harus menghormati mereka betapapun yang saya hadapi. Mohon maaf wanita-wanita yang katanya nakal. Saya ketika ngaji kasih pembinaan ya ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati tetap coba saya ngomong apa adanya. Ibu-ibu, mbak-mbak, para londe-londe sekalian, yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para begenggek-begenggek yang gemar menghabiskan duitnya suami orang. Iya dicamah aku. Gak bisa saya diumpah-umpah, dimaki-maki, gak ketepaan ya iso ditawani aku. Wong mohon maaf banget yo. Saya jadi teringat waktu habis kasih pembinaan di salah satu lokalisasi. Itu kan disuguhi ya kayak gini lah. Tepak istirahat itu sing nyuguhi yo ketepaan kok yo ayu ngono. Tepak ngaji ku yo jowil bapan kabeh rukut ngono. Tepak sing nyuguhi tepak ayu. Akhirnya tak panggil, Mbak sebentar saya mau nanya. Ya enggak apa-apa Pak Ustaz. Ngono kok atiku yo sempat ser-ser ngono ya. Loh Ustaz juga manusia. Akhirnya tak tanya, Mbak, apa zaman maaf Mbak ya, saya mau nanya, jangan tersinggung. Enggak Pak Ustadz, saya enggak tersinggungan kok. Ada apa sih Pak Ustadz? Akhirnya saya tanya, apa Mbak enggak kepengin insaf, enggak kepengin tobat? Ya Allah Pak Ustadz, siapa sih yang kepengin kerja kayak gini? Ini karena juga saya udah darurat, udah nggak ada jalan lain, kebutuhan banyak, cari kerjaan susah. Kalau semuanya udah cukup saya juga mau tobat Pak Ustadz. Ya Allah ngono ku sik terusane lho sing gak enak. Barangkali Pak Ustadz mau ya ada diskon 50%. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa ternyata sebejat-bejatnya orang itu pada dasarnya dia baik. Guyumu kok gak mari-mari ngono model. Mohon maaf, halo. Akhirnya rungokno ta. Wong niku ganduk njaba, ganduk kene padha ndableke kon niku. Rungokno ta. Ternyata ya sejahat-jahatnya orang,
sebejat-bejatnya orang, pada dasarnya dia itu kepengin baik karena pada dasarnya dia itu baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyelehkan ya, mendekek ya. Apa? Ayo kaya lambemu itu. Manusia diciptakan di dunia ini kan dalam keadaan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah itu dalam keadaan baik. Maka hidup ini dapat tugas untuk melakukan amal-amal yang baik, hal-hal yang baik, dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang baik. Ketika menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Pada dasarnya itu. Nah wes gak kakean ngomong ya. Dalam bahasa agama baik itu disebut dengan istilah sholih. Sholih ritual, sholih sosial. Ngerti tak dijak ngomong model ngene. Ayo ngomongi wong sing IQ-ne rendah ya kudu menyesuaikan. Mbuh. Ngene tak baleni. Lah aku ngomong model ngene iki sampean paham tak gak? Ya wes. Sholih ritual sekaligus sholih sosial. Ini harus dua-duanya. Harus komplit. Ndak boleh timpang. Gak oleh pincang. Ndak boleh ditinggalkan salah satunya. Sholih ritual saja tanpa didukung dengan sholih sosial yang baik tidak cukup, belum dikatakan sholih, belum bisa jadi manusia baik. Atau sebaliknya, sholih sosial tanpa ditunjang dengan sholih ritual yang baik tidak cukup. Sholih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahdhah. Ya kayak sholat, kayak puasa, baca Al-Quran, kayak gini mau sholawatan, ngaji, barang ini dalam rangka untuk meraih sholih ritual. Nah, sholih sosial itu tersalur melalui interaksi. Lah gak ngerti, kurang umum mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial. Niki sing elekmu ndek kene iki. Lah ngaku ta lah gak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lho, cek cepet urusane, wis enak jujur nae. Ya mungkin ada sebagian yang salah tangkep. Sing endi ya? Sing salah tangkep. Oh gak ono iki. Iki anjene bajingan kabeh kok. Lah sing gak trimo maju mrene. Aku ijen musuh sakmene kae mesti kalah aku. Ngene. Lagi nek kepala rutan rangira wani model ngomong kaya aku ngene iki. Pengen dikeruyuk sak pirang-pirang. Lah nek aku sing ngomong gak kira wani masih ngene iki sik tetep dikualat sian. Karena saya yakin di batukmu itu ada kebaikan. Nah, iki sing arep tak jukuk iki. Makane sering-sering ngundang aku, Pak. Pokoke lek sering ngundang aku model ngene-ngene iki waras kabeh. Syaratnya situ sumbut. Pokok sumbut ya berangkat. Loh, sumbut itu artinya apa?
pikirmu lah duit ngono to. Artinya sesuai sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya, itu namanya sumbut. Pikiranmu duit ngono to. Namanya bajingan nih pikirannya wis ngono ae. Saman jangan negatif thinking. Ojo suudzon. Dipikir kiai ustad itu materialis gitu. Mbok anggap kiai ku lek karo duit terus moh ngono ta. Yo arep kok. Lah ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah itu ibadah ritual, hablum minan nas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia, dimuliakan Allah, itu pasti solihnya komplit. Ya solih ritual, ya solih sosial. Contoh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, beliau luar biasa, hebat. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu enggak pernah ketangkep sama penjajah, enggak pernah ditangkap Belanda, enggak pernah ketangkep Jepang, enggak pernah ketangkep sekutu, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan, enggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah, hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep lolos. Iki rata dudono rahasia nih, soalnya mesti engko mbok tiru potonganmu. Bahaya lek potonganmu duwe ilmu ngene iki, jelas bahaya. Lha sampean ora patek sakti yo nyolong pitik kecekel. Maling ketengan. Kone ku lek gurung pinter ojo dadi maling dhisik. Maling mesisan oleh 10 triliun. Maling ini wis duwe seragam sing lengkap, pangkate dukur dadi maling. Nyolong terima nyolong pitik. Penggaweanmu lah nyolong ayam ngono iku to. Halo. Ya ana sing judi ketangkep barang ngono. Ya ana sing gara-gara sabu ngene barang. Wong sampe saiki durung waras telere raimu iku. Halo. Halo. Mohon maaf bakal lapas hajur ya wis wong-wong iki. Mesti santak gembukane ndok kene. Ngene. Wis rungokno ta? Jenderal Sudirman itu sakti, ya, mulia, ya, terhormat, ya, luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Tutuake bro. Akeh jarene. Ngene. Lha iku mesti ana sing ngrasani. Iku kiai ini yo gawe akeh iku lho. Iki duduk jimat. Satu, saya itu memang suka keindahan. Jadi mulai dulu kalau tahu kaset-kaset ceramah saya mulai tahun 2007, 2008. Iku aku yang nggak akeh, wancen aku seneng akeh ket biyen. Yang kedua, sunnah Rasul. Kanjeng Nabi Rasulullah itu juga pakai cincin. Cuma yo driji limo yo siji ae aja tinggone kabeh. Ante sing tak gawe yo apik. Kaya pekmu. Koral dilus. Ono janggarai ta? Lah wes. Ini. Allahumma sholli ala Muhammad.
Enak Pak Kusnan. Mbina kroco-kroco ini model kaya ngene iki enak. Masih ditautuki gak kira mangkel. Gak kira mangkel. Angel golek ustad model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Loh, orang-orang yang model kayak gini langsung ditui Al-Quran surat kesekian ayat kesekian mendal iso-iso ustadnya dilokno ustad gendeng ngono barang tapi lek macak podo gendenge ngene iki kan dia merasa bahwa saya juga bagian dari mereka ngono loh carane ngene membaur ngene iki wes Allahumma sholli ala Muhammad. Jimate Jenderal Sudirman itu 3. Yang pertama, beliau itu daimul wudu, mengabadikan wudu. Bahasa Jawanya ngelanggengno wudu, tidak pernah batal. Oke, setiap batal langsung wudu. Habis kencing, ya langsung wudu. Tut wudu, tit wudu, tet wudu, pret wudu, brot wudu. Loh kan yo beda-beda suaranya. Tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, semakin gede volume entut. Yo mbo kok ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo cilik. Tapi lah bokongnya gede kandel ya beda. Wes tak rungokno. Beliau Jenderal Sudirman itu tidak pernah batal wudunya. Setiap bablal langsung wudu. Pokoknya angger batal langsung wudu. Mau tidur wudu beliau. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Begitu bangun wudu. Subhanallah, emang wudu itu rahmatnya Allah. Orang yang punya wudu ditemani malaikat. Tapi kalau nggak punya wudu, apalagi nggak pernah wudu, ditemani setan kayak rupamu itu. Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba kate nyolong wudu dhisik engko lak gak sida. Kok sampean winginane nyolong iku tepak gak duwe wudu kok. Loh kok masak dikandani? Itu loh. Wes. Wajah kalau kesiram air wudu itu dibarengi rahmatnya Allah, air wudu itu dijadikan malaikat sama Allah. Maka sunahnya habis wudu kan nggak boleh, jangan dielapi, jarkan saja. Dijarno loh, melu-melu ayo. Malaikat kok diusap-usap gitu loh. Biarkan saja itu air wudu itu malaikat, dan air wudu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya besok di akhirat, cerah cemerlangnya di dunia juga. Wajah yang sering dibasuh air wudu jelas beda dengan wajah yang nggak pernah terbasuh air wudu. Kalau nggak pernah terbasuh air wudu itu meskipun ganteng cantik itu modelnya ya apa ya? Nah betul. Modelnya ngono, nggak ada cahayanya, nggak ada nurnya, modelnya ku belenek ngono nyawang. Tapi kalau sering terbasuh air wudu itu mengandung aura, meskipun hitam. Ya contohnya saya. Ndak, subhanallah. Ini, wes. Perempuan itu juga gitu. Kalau kau pengen cantik sebenarnya nggak perlu macam-macam make up, karena kecantikan itu sumbernya dari dalam, inner beauty. Oh, bajingan nih lo ngomong betul. Bukan outer beauty. Lah kadang-kadang mohon maaf, banyak perempuan yang salah. Kau pengen cantik itu raine didempul, alisnya dikerek, resi bersih diganti buntutnya kalau jengking. Ndak tahu apa.
Teknologi kecantikan ini sekarang kan macam-macam. Ada yang pasang wis mbuh apa ae jenenge ngono iku. Ada lagi nyambung rambut, bahasa Inggrisnya hair extension gitu. Lah kok kowe gak kira iso ngomong ngono ku. Ada lagi menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya aidep. Iki dibikin jentit gitu kayak kepiting. Kadang nggak mau kalah sambung sampai 3 meter. Nggak, wudhu, biasakan wudhu, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca sholawat. Ini akan mempercantik zahir batin. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudhu, nggak pernah batal wudhu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu ini bukti ya, bukti kalau beliau daimul wudhu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudhu, wadah air untuk wudhu yang terbuat dari tanah. Itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu jujur, tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu, namanya the padasan. Itu mohon maaf Pak Nadif, mohon maaf. Ngadepi ngene-ngene nggo bahasa teman-teman yo gak ono gaene kok. Wis ngajine model ngene iki ae. Sing penting kan mereka paham. Nah wis. Ada itu sampai sekarang, setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau. Memang beliau seperti itu. Terus yang kedua jimatnya apa? Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu. Ini yang sulit ditiru. Saya ngomong dewi gurung karo iso niru. Loh bener. Begitu masuk waktu sholat segera laksanakan itu sholat. Sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk, beliau betul-betul menjaga sholatnya, dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. Orang kurung azan iso murang-muring barang. Meso kadang-kadang kurung azan. Yo gak usah tak tirokno mosok aku kokon meso. Kate maling krungu adzan. Nah sampean yo gak peduli kok. Ini kadang-kadang udah nggak mau ngejawab adzan, terus nggak sholat. Sholatnya aku modelnya ditunda-tunda. Udah nanti aja sholatnya, waktunya masih panjang. Engko ae sholat, engko ae terus. Akhirnya nggak sholat. Sekali sholat digabung lebih siji. Sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Oplosan lillahi ta'ala. Sholat barang dioplos. Yang ketiga, Jenderal Sudirman itu sosialnya juga tinggi. Yang dua tadi kan hablum minallah, ngelanggengno wudhu, sholat di awal waktu, itu kan hablum minallah, betul? Betul, sampean gak ngerti ya wis ngomong betul ngono lho. Urusane cek cepet tak baleni. Betul? Nah, cek kita goblokmu. Jadi yang ketiga ini hablum minan nas, luar biasa. Beliau sosialnya tinggi. Setiap singgah untuk beristirahat di satu kampung atau desa, masih ada sisa perbekalan, sisa bahan makanan. Padahal ini bekal untuk perang loh ini. Jenderal Sudirman selalu kasih instruksi ke anak buahnya. Ini sisa-sisa bahan makanan bagikan ke warga sekitar sini yang miskin. Subhanallah. Padahal itu untuk bekal perang, disuruh bagi ke warga desa yang miskin. Luar biasa. Pantas kalau beliau dihormati, dihargai, dikenang, diteruskan perjuangannya. Nama beliau abadi, dijadikan monumen, bahkan dijadikan nama-nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan protokol, jalan utama yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu digawe jenenge got kok gak payu. Saya lumayan jenengku ditulis lho kene payu. Subhanallah. Lagi tak kasih contoh.
Yo biar dicontoh gitu loh, biar sampean tiru. Sampean lah kepengin tobat ah. Oh, nggih bawanter iki temenan tak gak. Ngene. Allahu yarham Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke sama nih wong Indonesia atau wong Afrika? Gus Dur itu Presiden RI yang keempat. Beliau luar biasa hebat, lepas dari secara fisik ada keterbatasan. Beliau mohon maaf secara fisik matanya, mata zahirnya nggak bisa melihat, tapi mata hati dan mata batinnya tajam. Emang nggak bisa melihat beliau. Makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo ngawur. Aku murang-muring aku ngrungu. Kowe mau ngawur, Gus Dur mundur, Gus Dur mundur, rasane ati bathukmu atos ngono. Jangankan mundur, wong maju ae nuntun kok dikon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku lara iku. Sakit aku. Demo ngawur ngomongnya. Beliau luar biasa. Beliau Gus Dur sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua, tak kasih tahu. Yang ziarah ke pesariannya Gus Dur, yang ziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari tidak pernah kurang dari 3.000 jamaah bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gus Dur tiap hari nggak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus bendino. Lah sampean-sampean ki solek wis mati, kira-kira sing ziarah no kuburanmu ono pirang gledekan? Satu saya gak kebek. Anakmu gorong karuan gelem ora kuburanmu. Ngapun nang kuburane bapak bajingan. Ampun yo ben. Muga ampun temen ngono. Makanya pantas tiap tahun di haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai sapa, haul Kiai sapa. Ono hole maling. Aku ceramah yang mono yamene gorong tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. Ngajur yo ben. Iki padahal saya maling cili-cili, dorong maling gede-gede. Kapan-kapan ya tak garapi sisan maling gede-gede. Nah, anjen penggaweanku ngene iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek endi, ngajiku ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang neng ndok kene, golek nggon liyane. Apa bingung. Tapi ya rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Maling ini ketagihan ngrungokno omonganku. Aku dhewe heran kadang-kadang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Dur kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat. Hebat. Zaman tak kandani ya. Gus Dur itu ibadahnya ke Allah biasa. Saya tahu sendiri. Gus Dur kalau ibadah ke Allah biasa. Gus Dur itu kalau sholat subuh cuma 2 rakaat. Kok diguyu tuh? Ada yang salah dengan kata-kata saya? Nah iya, Gus Dur itu kalau sholat maghrib ya cuma 3 rakaat. Podo karo sampean. Nggih. Gak sholat bareng nyaut nggih kono. Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau? Apa? Di antara faktor penyebabnya, hidupnya digunakan untuk khidmah, melayani umat, melayani masyarakat, sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat, sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepingin dicintai rakyat, rumusnya sederhana.
Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya. Muga-muga Pak Kusnan ngrungokno iki. Gampang, kata orang Jawa gini, pokok isok dadi gula mesti dirubung semut. Nek dadi tembelek ya dirubung laler. Makanya saya kalau ngaji ning jaba ya tepak ono ya calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon gubernur, sebenarnya mudah untuk menarik simpati masyarakat, itu mudah. Apa yang keluar dari hati pasti akan masuk dan diterima hati. Ngono. Artinya apa? Bersihkan hatinya, luruskan niatnya. Kalau memang benar-benar niatnya baik, pasti otomatis rakyat akan senang. Nggak usah pakai keluar-keluar saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya berjanji kalau sampai menang dan terpilih akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. Wong saiki lho diomongi ngono ya pret. Malah kadang ngono gede-gedenan masang gambar baliho di pinggir-pinggir rembong. Manuk gauman dalan. Setiap kate mabur nobro gambare calon-calon ngono iku. Ono calon wedok masang foto gak iso gawe kata-kata. Posone dipasang ambek mengengeh. Nah, tulisannya keliru. Coblos saya sudah terbukti rasanya. Sungguh. Wes. Nah, lepas dari ya terus tapi tolong sing rumangsa gak melu nyangoni gak ada cerewet. Karing rungokno rewel. Ngene. Beliau wali atau bukan ya wallahu a'lam. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu hakikatnya wali kecuali sesama walinya dan Allah Subhanahu wa taala.